baiklah, perkenalkan nama saya Hartina dengan NIM 20600114004. Di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa materi dengan materi kalimat dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum kita mengenal lebih dalam lagi terkait materi kalimat, perlu kita ketahui apa sih itu kalimat. Nah, kalimat adalah satuan bahasa terkecil lisan dan tulisan menyampaikan pikiran secara utuh. Nah, adapun unsur-unsur kalimat terbagi atas 5, yaitu yang pertama objek, kedua subjek, ketiga predikat, keempat lengkap, dan kelima keterangan. Nah, yang pertama objek. Objek adalah bagian lengkap dari predikat. Kemudian kedua subjek. Subjek itu adalah bagian yang berfungsi sebagai pelaku. Kemudian ketiga predikat. Bagian ketiga predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menjelaskan terkait apa yang dilakukan atau tindakan apa yang dilakukan. Yang keempat, bagian kalimat yang melengkapi predikat. Kemudian yaitu bagian kalimat yang memberikan permasalahan seperti keterangan 4, keterangan 1. Nah, terkait unsur-unsur kalimat, contoh terkait unsur kalimat itu subjek, objek, predikat, keterangan, dan sebab. Pada contoh kalimat, ibu memasak sayur di dapur. SEOK. Ibu memasak sayur di dapur. Di mana ibu itu sebagai subjek, memasak itu sebagai predikat, sayur itu sebagai objek, dan di dapur itu sebagai keterangan. Kenapa ibu dikatakan sebagai subjek? Karena ibu adalah sebagai pelaku. Kemudian mengapa memasak itu dikatakan sebagai predikat? Karena memasak itu adalah kegiatan yang dilakukan. Nah, kenapa sayur itu dikatakan sebagai objek? Karena itu adalah yang mendapatkan sebagai tindakan. Dan terakhir, di dapur itu dikatakan sebagai keterangan karena di dapur itu adalah keterangan yang menunjukkan suatu tempat. Jenis-jenis kalimat berdasarkan struktur, yaitu yang pertama kalimat tunggal, kemudian yang kedua kalimat majemuk, kemudian yang ketiga kalimat majemuk bertingkat. Nah, yang pertama itu kalimat tunggal. Tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri hanya satu klausa saja. Nah, adapun beberapa ciri-ciri kalimat tunggal, yaitu satu klausa, satu kalimat, dan tidak ada kata sambung. Yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Contohnya pada kalimat saya suka membaca buku dan adik saya suka bermain game. Dan yang ketiga, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah jenis kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih yang tidak setara. Contohnya pada kalimat, jika kamu belajar maka akan lulus dengan nilai yang baik. Jenis kalimat berdasarkan bentuknya, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang mengutip perkataan seseorang secara langsung. Dan yang kedua adalah kalimat tidak langsung. Tidak langsung adalah kalimat yang Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan perkataan seseorang tanpa mengutip perkataan aslinya secara tidak langsung. Kalimat berdasarkan fungsinya terdiri atas beberapa. Yang pertama, kalimat deklaratif, di mana kalimat deklaratif itu yaitu kalimat yang menginformasikan sesuatu yang biasanya diakhiri dengan tanda. Yang kedua adalah kalimat imperatif. Kata biasa digunakan banyak dan biasanya
diakhiri dengan tanda tanya. Nah, contohnya pada kalimat interrogatif ini adalah apakah kamu sudah makan? Tanda tanya. Kemudian yang ketiga itu adalah kalimat ini contohnya dari mana yaitu seperti dan memberikan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kalimat eksklamatif. Nah, kalimat eksklamatif ini adalah kalimat untuk mengungkapkan perasaan kagum, terkejut, dan gembira. Sekian dari saya, itu terkait materi kalimat. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.